Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahmat dari MAN 19B Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofin anbiya'in wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk bisa beraktivitas setiap hari serta mengikuti kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan oleh dosen. Baik, salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang karakteristik perusahaan manufaktur dan struktur biaya. Yang pertama ada poin jenis-jenis perusahaan. Secara umum perusahaan dibedakan menjadi tiga, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Pembahasan mengenai penyusunan anggaran akan lebih difokuskan pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki beberapa ciri berbeda dengan perusahaan jasa dan dagang. Ciri khusus tersebut berkaitan dengan jenis persediaan maupun jenis dan struktur biaya. Poin kedua yaitu jenis persediaan di perusahaan manufaktur. Yang pertama itu persediaan bahan baku, di mana di sini perusahaan akan menyediakan bahan yang akan dibuat atau yang akan dikelola untuk menjadi sebuah barang. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Maksudnya di situ persediaan barang dalam proses, mereka memproses bahan-bahan baku yang sudah ada. Mereka proses sehingga menjadi barang. Nah, yang ketiga persediaan barang jadi. Nah, maksud dari persediaan barang jadi ini ketika barang dalam proses, maksudnya bahan baku yang sudah diproses menjadi barang yang jadi. Contoh kita membeli terigu, terus buat adonannya, terus menjadilah sebuah roti. Poin yang ketiga yaitu jenis-jenis dan pengelompokan biaya. Biaya bahan baku, biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk jadi tertentu. Biaya tenaga kerja langsung, biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Biaya overhead, artinya biaya-biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, tetapi juga tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Biaya bahan penolong, yaitu bahan tambahan yang dibutuhkan menghasilkan suatu produk tertentu. Kedua, biaya tenaga kerja penolong atau tenaga tidak langsung, pekerja yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan suatu barang tetapi tidak terlibat secara langsung di dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya pabrik cash line, artinya yaitu biaya-biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk
selain biaya dalam penolong dan biaya tenaga kerja penolong. Poin keempat, biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan barang dagangannya sehingga sampai ke tangan pelanggan atau konsumen. Poin kelima, biaya administrasi dan umum, biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan biaya operasi kantor. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis dan pengelompokan biaya. Biaya tersebut dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu pertama, biaya produksi. Biaya produksi juga ada memiliki beberapa poin. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Kedua, biaya tenaga kerja langsung. Ketiga, biaya overhead. Biaya yang kedua, biaya operasional atau komersial, memiliki 2 poin, biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Nah, adapun arus biaya ini mengalir ke dalam beberapa tahap. Pertama, bahan baku menuju ke bahan dalam, terus bahan dalam proses, terus menjadi bahan yang jadi. Nah, di sini bahan dalam proses membutuhkan tenaga kerja dan overhead. Nah, poin selanjutnya itu perilaku biaya. Dalam perilaku biaya ada juga beberapa poin. Pertama, biaya variabel, artinya biaya yang akan berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Tingkat aktivitas dapat berupa volume produksi, volume pemasaran, jumlah jam kerja, ataupun ukuran aktivitas yang lain. Yang kedua, biaya tetap. Biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Poin selanjutnya itu biaya semi variabel, artinya biaya yang sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lagi mengandung sifat tetap. Nah, ada